Profesor, ini kan dari kehidupan kita sekarang ini kita udah serba sibuk ya. Dari yang masih muda, mau mahasiswa, sampai ibu bekerja. Kita semua begitu banyak disibukkan oleh kegiatan kita. Nah, tapi kita punya banyak pilihan untuk memilih apa yang kita konsumsi untuk kesehatan kita. Kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat, bukan? Nah, saat ini industri makanan telah banyak menawarkan makanan instan yang suka jadi jalan pintas nih untuk kita ya. Nah, saya mau bertanya nih, Profesor, makanan instan ini apakah bisa mencukupi nutrisi dan baik untuk kesehatan dibanding whole food dan fresh food? Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari keseluruhan makanan-makanan instan itu bisa saja makanan instan itu masih baik gitu. Umpamanya tergantung bahannya juga ya. Jadi kalau kita misalnya bisa beli bayam kering yang kita harus bisa membaca label dan melihat proses dan komposisinya. Jadi kalau komposisinya itu sudah terigu, itu kita udah tahu kan dia bukan makanan utuh. Garam itu juga garam murni sudah makanan utuh. Minyak udah bukan utuh, MSG. Kemudian ada banyak lagi pewarna dan sebagainya, rasanya sudah bukan rasa asli. Yang ya Profesor tadi bilang apa, ada kode-kode itu kimia ya? Iya, ada kode-kode berapa itu kita sudah harus tahu bahwa ini banyak mengandung bahan kimia seperti umumnya ya itu tadi karena terbuat dari terigu, minyak harus ditambahkan garam yang banyak supaya dia gurih, minyak yang banyak, kemudian rasa ya sekarang ini rasanya bisa banyak sekali dan itu semua sintetik ya, rasa yang sintetik tidak asli. Ayo sama-sama kita kerja, jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan. Ya misalnya rasa ayam itu sintetik, perasa itu semua sudah dicampur dari sana, jadi menjadi makanan yang ultra proses. Isinya memang tidak ada apa-apa kecuali kalori. Kembali lagi. Hanya kalori. Jadi kalau kita makan makanan yang hanya kalorinya saja, itu ibaratnya mobil cuma dikasih bensin, tidak dikasih oli, tidak dikasih bannya, tidak sering-sering diisi angin ya. Jadi mobil ini memang nggak langsung mogok, tapi makin lama rusak kan badannya. Jadi tubuh kita juga begitu. Kalau kita hanya memasukkan ke dalam tubuh kita makanan yang isinya hanya kalori saja, tidak ada vitamin, tidak ada mineral, tidak ada serat, tidak ada komponen bioaktif. Komponen bioaktif itu sangat-sangat penting ya. Dan jumlahnya banyak sekali yang harus kita makan jenisnya. Tidak ada itu, habislah badan kita, lama-lama memang ambruk karena badan kita kekurangan hampir semua yang dia butuhkan kecuali kalori. Dan itu yang membuat kita bahan karbohidrat yang ada di situ itu sangat cepat dicerna dan sangat mudah menaikkan gula darah. Dia menjadi penyebab diabetes. Sudah gula darahnya banyak, cenderung membuat diabetes, tidak ada vitamin yang membantu tubuh kita bekerja secara normal, tidak ada mineral, tidak ada serat, tidak ada senyawa bioaktif, jadi tidak ada bantuan sama sekali. Lama-lama mesin ini ambruk. Ya, jadi hindari makanan instan dengan tetap memperhatikan tentunya label komposisi. Selalu perhatikan nomor satu label komposisi. Ada juga makanan instan yang baik-baik saja, yaitu contohnya misalnya orang membuat bayam yang sudah dimasak sedikit, ya sudah dipanaskan lalu dikeringkan, dimasukkan dalam kantongan. Kita tinggal menginstan, kita tinggal menggunakannya. Misalnya kita mau bikin nasi goreng, tinggal cemplungin itu kita sudah dapat nasi dengan daun bayam. Karena prosesnya itu hanya sedikit pengeringan, jadi hanya airnya yang hilang, dia menjadi instan tapi utuh.
Jadi kita Untuk memang harus itu. bisa membaca labelnya, ya komposisinya apa dan bahannya dari mana. Jadi misalnya si bayam ini dia daun instan, kita bisa langsung buka, masukkan ke masakan kita, ke bubur kek atau makan ke nasi. Iya. Ya, kita sudah makan bayam instan. Tapi dia masih termasuk kategori bahan instan yang utuh. Dan karena memang dalam prosesnya itu hanya dikeringkan saja, jadi hanya airnya yang hilang. Jadi kita memang harus lihat gitu, teliti membaca label apa yang kita komposisinya apa saja. Nanti kan kalau di bayam itu komposisinya mungkin dia hanya tulis komposisi bayam, selesai. Iya, Tidak ada tambahan yang lain. Itu aman. Iya, aman gitu. Sedangkan kalau misalnya mie instan itu komposisinya banyak sekali, terigu, minyak, garam, natrium dan beberapa jenis itu banyak sekali ya. Oke, baik.